Orang yang korupsi itu kira-kira apa yang ada dalam hatinya? Nih, gaji sudah ada. Orang-orang yang pejabat-pejabat yang hebat-hebat itu, apa yang ada dalam perutnya itu? Nih, fakir, kurang. Padahal semua ada. Tunjangan mobil dinas, rumah dinas, bini dinas, tunjangan listrik, tunjangan handphone, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, uang tunjang, kurang juga lagi. Kurang. Kerjanya bukan ada kerja, tidur aja. Demikianlah sidang ini. Dah, buka balik. Tutup mata, buka mata, tanda tangan, selesai. Neraka jahanam tempatnya. Kalau sakit hati dia nanti nonton ini, berarti betul perbuatannya. Korupsi atau dalam bahasa Latinnya disebut corruptio, yang diartikan sebagai perilaku merusak, ketidakjujuran, penyelewengan ataupun tindakan yang tidak memiliki moral. Jadi, ketika seseorang melakukan tindakan korupsi, maka bisa dikatakan orang tersebut tidak memiliki moral. Dan orang yang tidak bermoral karena melakukan tindakan korupsi disebut koruptor. Kenapa dikatakan tidak bermoral? Karena para koruptor tersebut sudah melakukan perilaku yang tidak sesuai hukum negara, apalagi hukum agama, karena sudah melakukan penyelewengan kekuasaan, penyalahgunaan jabatan, dan mengambil serta memakan yang bukan menjadi haknya. Fenomena orang melakukan tindakan korupsi saat ini sudah menjadi tren, bahkan seakan sudah menjadi sebuah kebiasaan. Perilaku tindakan korupsi sudah menyentuh dan berada dalam segala bidang, segala kelas atau strata. Tidak hanya pada level menteri, politisi, dunia pendidikan, level aparatur desa, bahkan perilaku tindakan korupsi pun sudah menjalar ke penegak hukum, yang semestinya menjadi pondasi dalam memberantas korupsi. Tidak hanya itu, orang yang melakukan korupsi pun saat ini sudah tidak memiliki rasa malu, tidak ada rasa penyesalan, bahkan mungkin rasa berdosa sekalipun. Mungkin ini dikarenakan para koruptor tersebut menyadari toh efek hukum atas tindakan korupsi yang dilakukan akan mendapatkan kemudahan ataupun keringanan nantinya, seperti keringanan hukum, ataupun bisa saja suatu saat nanti akan mendapatkan diskon berupa bebas bersyarat, seperti yang terjadi saat ini, di mana 23 koruptor tindak pidana korupsi bisa menghirup udara bebas berupa bebas bersyarat. Dan ini tidak hanya menjadi contoh bagaimana buruknya dalam penegakan hukum atas tindakan korupsi, tetapi juga akan mempengaruhi perilaku orang untuk tidak terlalu takut melakukan tindakan korupsi. Lalu bagaimana agama Islam memandang perilaku tindak pidana korupsi? Nabi Muhammad SAW dalam hadis diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anha mengatakan bahwa tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan yang haram.
Sementara dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188, Allah dengan tegas mengatakan, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui." Dari hadis dan firman Allah tersebut, sangat jelas sekali kalau agama Islam memandang bahwa perilaku tindakan korupsi merupakan perbuatan yang haram dan keji. Agama Islam secara tegas mengatakan, perilaku korupsi merupakan tindakan yang bisa merusak tatanan dalam kehidupan dalam segala aspek, sehingga orang yang melakukan korupsi berarti sudah masuk dalam kategori perbuatan jinayat al-kubro atau dosa besar. Begitu sempurna dan detailnya agama Islam dalam menganjurkan manusia untuk menghindari perilaku korupsi, maka Islam memberikan ajaran bagaimana memperoleh harta ataupun rezeki dengan cara yang baik dan bermoral. Begitu juga dengan penggunaan atau pemanfaatannya. Agama Islam melarang manusia menipu, berkhianat, mencuri, melakukan kecurangan dalam takaran timbangan, dan tidak makan hasil riba. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 29, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." Para ulama fikih telah bersepakat menetapkan bahwa hukum dari perbuatan tindakan korupsi adalah haram, karena korupsi merupakan perbuatan yang menipu, curang, dan menyalahgunakan jabatan atau wewenang yang merugikan keuangan negara maupun kepentingan masyarakat banyak. Sehingga harta dari hasil korupsi sama saja dengan harta yang didapat dengan cara merampas atau mencuri. Majelis Ulama Indonesia sendiri sudah menetapkan 3 jenis perbuatan korupsi yang masuk dalam kategori perbuatan batil, yaitu risyawah atau suap. Kedua, hululun atau korupsi. Dan ketiga, hadiah ke pejabat. Ustaz Abdul Somad sendiri dalam sebuah kajian mengatakan, perbuatan korupsi tidak dibenarkan dalam agama Islam. Seseorang yang melakukan korupsi, maka orang tersebut nanti akan menanggung dosa yang begitu besar, bahkan akan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan harta dan lingkup yang dikorupsi di akhirat nanti. Bahkan dalam suatu kajian lainnya, UAS menyatakan kalau orang yang melakukan korupsi dikarenakan memiliki sifat selalu fakir, yaitu sifat yang merasa selalu kurang terhadap apa yang dimiliki. Seorang pejabat dengan segala fasilitas dan biaya yang didapat, tetapi selalu merasa kurang dan kurang, sehingga akhirnya melakukan korupsi. Dan orang seperti ini layak kalau nantinya ditempatkan di neraka jahanam. Perilaku korupsi saat ini seolah sudah menjadi budaya bagi setiap kalangan, baik dalam dunia birokrasi, politik, hukum, bahkan dalam dunia pendidikan. Dan ini bisa dipastikan akan menghancurkan peradaban dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
Yang kaya makin kaya dengan korupsinya, dan masyarakat akan selalu hidup dalam garis kemiskinan. Makin beraninya dan tidak malunya orang melakukan korupsi, tidak lepas dari proses penegakan hukum yang masih lemah, apalagi dengan memberikan keringanan hukum. Dan akhirnya ada jalan untuk para koruptor untuk bisa bebas bersyarat. Mungkin para koruptor bisa senang karena apapun tindakan mereka ada jalan untuk bebas. Tetapi yang pastinya hukuman di akhirat sudah menanti. Dan itu tidak bisa dilobi, transaksi. Karena Allah yang memutuskannya. Dan Allah lah sebaik-baik penegak atas segala perbuatan manusia di dunia.